Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni Amarwati, NIM 2018-12043 dari kelas Etika Profesi dan Bisnis kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi akuntan. Di Indonesia saat ini ada beberapa jenis profesi yang didasarkan atas dari jenis akuntan. Seorang akuntan merupakan lulusan sarjana yang sudah lulus dari kuliah akuntansi. Untuk menitir karir sebagai seorang akuntan, maka dibutuhkan jenjang dan paduan karir sehingga diharapkan apa yang sudah dicita-citakan bisa terwujud hingga pensiun. Dan untuk memahami seperti apa profesi akuntan tersebut, terutama akuntan keuangan, maka bisa dipilih sebagai profesi akuntan yang begitu menjanjikan untuk di masa yang akan datang. Sebagai profesi akuntan yang begitu menjanjikan, ada beberapa jenis akuntan dengan spesifikasi khusus yang perlu diketahui, serta profesi akuntan dari yang ada di Indonesia. Di negara kita sendiri, di Indonesia, ada beberapa jenis profesi akuntan, yaitu 1. Akuntan publik. Apa sih yang dimaksud dengan akuntan publik? Yaitu yang dilakukan secara akuntan publik melakukan pemeriksaan keuangan atau auditing. Seorang akuntan publik bisa menjalankan profesinya berdasarkan izin didapatkan dari Menteri Keuangan. Jenis akuntan publik ini profesinya bersifat independen, tidak terikat oleh perusahaan manapun. Sebagai pemeriksa keuangan atau jasa pemeriksa, contohnya perhitungan pajak, konsultan keuangan, pembuatan laporan secara mandiri, inilah tugas utama akuntan publik. Profesi kedua, akuntan internal pada perusahaan atau lembaga. Seorang akuntan internal merupakan akuntan manajemen atau akuntan perusahaan dalam ruang lingkup kerja dari akuntan internal, yaitu pada sebuah perusahaan atau lembaga. Tugas dari akuntan internal sendiri melakukan pencatatan setiap transaksi-transaksi keuangan yang ada, kemudian melakukan penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan atau lembaga. Akuntan internal juga membawahi kepengurusan masalah pencatatan pajak perusahaan dan melaksanakan pemeriksaan internal atau auditing di dalam lembaga tersebut, serta memberikan manfaat pada tingkat perbaikan dan efisiensi operasi seluruh komponen perusahaan. 3. Akuntan pemerintah. Sesuai dengan namanya, akuntan pemerintah yaitu bekerja di lembaga pemerintahan, maka ruang lingkup kerjanya berada di lembaga-lembaga pemerintah seperti di BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Akuntan pemerintah bekerja di kantor BPKP atau yang disebut juga Badan Pengawas Keuangan. Akuntan pemerintah bekerja juga di BPKP, Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dan tugas utamanya yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik bisa disebut juga sebagai dosen atau guru, yang tugasnya memberikan pengajaran tentang akuntansi pada mata kuliah maupun dalam pelajaran tingkat menengah, dengan memberikan pendidikan di bidang akuntansi kepada peserta didiknya, melaksanakan penelitian, mengembangkan pada bidang akuntansi, sehingga menyusun kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Inilah inti dari akuntan pendidikan. Berdasarkan pada jam kerja dan kinerja yang dilakukan akuntan pendidik, dan rutinitas profesi mengajar saat fleksibel, maka akuntan pendidik pun mengambil peran untuk merangkap pekerjaan sebagai pelayanan masyarakat, dengan membuka praktik secara independen bagi masyarakat atau berbagai pihak yang membutuhkan keahlian dari akuntan pendidikan tersebut. Dengan memahami jenis akuntan berdasarkan spesifiknya, maka seorang akuntan melakukan pekerjaannya dibatasi dengan ruang lingkup dan keahlian di masing-masing bidang. Dalam ini perlu diketahui bahwa ada profesi akuntan berlabel nama profesi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya tentang apa itu profesi akuntan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 11, kode etik profesi akuntan menuju era globalisasi. Pertama, tantangan profesi akuntan global.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju pernyataan sistem. Ekonomi global ini makin mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melalui batas-batas suatu negara. Kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas yang dicapai oleh para pemimpin yang negara-negara di dunia, antara lain yaitu tentang perjanjian ASEAN, Uni Eropa, dan terakhir perjanjian WTO. Kedua, kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. 6 manfaat dari kode etik profesi yaitu 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dan rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Ketiga, dapat memberikan tuntutan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otoritas atas atasan. Kelima, kode etik dalam merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, kode etik sebenarnya juga untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis itu tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Yang ketiga, kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Ada beberapa contoh kode etik profesi akuntan yang berlaku di banyak negara. Beberapa kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Kanada, Australia tidak banyak berbeda. Keempat, Sarbanes-Oxley Act. Badai skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat, yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama, sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian Amerika Serikat. Akibat dari skandal ini, pemerintah dan lembaga legalitas Amerika Serikat segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act. Kelima, kode etik profesi akuntan Federation of Accountants International. Pada bulan Juni 2015, organisasi profesi IFAK ini telah menerbitkan kode etik secara lengkap dan sangat rinci. Pedoman kode etik ini terisi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, berisi tentang prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, tentang penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundasional khusus. Pada bagian ketiga, berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi khusus, terutama bagi profesi akuntan bisnis. Dan kerangka dasar kode etik IFAK menurut Brook 2007 ada 4 pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAK sebagai berikut: memahami struktur kode etik, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak, proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Profesi akuntan Indonesia dan IFAK. Saat ini profesi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, mengikuti standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Namun dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecenderungan timbulnya kesatuan sistem ekonomi global ini belum diikuti oleh keseragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Menyadari hal tersebut, para pengurus dan anggota IAI telah berkali-kali mengadakan diskusi
dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar lokal karya, pelatihan, dan sejenisnya. Kabar terakhir, pengurus IAI bertekad secara sesegera mungkin agar profesi angkutan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC. Sekian penjelasan saya dari bab 11 Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Globalisasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata yang saya ucapkan dan atau kurangnya dari yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.